Masih percaya Allah itu baik walaupun doamu belum dijawab, keadaan belum membaik, dan penderitaan masih berlanjut? Ayub tidak tahu mengapa ia menderita, tetapi di tengah pertanyaannya itu, ia tetap datang kepada Allah dan bukannya menjauh. Terkadang, iman yang besar itu dibentuk bukan dari mendapatkan jawaban, tetapi dari berketetapan untuk tetap percaya Tuhan walaupun jawaban belum ada. Seringkali kita mengukur kasih Allah dari keadaan kita. Jika baik, maka kita diberkati. Jika tidak baik, mungkin sedang dihukum Tuhan. Namun, cerita Ayub memperlihatkan kita bahwa Allah tetap bekerja untuk kebaikan umatnya, walaupun kita tidak melihat atau memahami apa yang sedang terjadi. Di tengah penderitaannya, Ayub berkata, I know my Redeemer lives. Aku tahu penebusku hidup. Harapannya tidak terletak pada situasi yang berubah, tetapi pada Allah yang tetap setia. Hari ini, bawalah pertanyaan dan pergumulanmu kepada Tuhan. Mungkin kamu belum mengerti jalannya, tetapi kamu tetap bisa mempercayai hatinya. Mari terus maju dalam firman Tuhan melalui pelajaran ke-11, kuartal 2 tahun 2026 dengan topik kemunduran. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Tengah. Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita pelajari selama ini relevan bagi kehidupan kita masing-masing. Saya mengetahuinya dari banyaknya, ramainya para komentator yang membagikan tips yang teruji karena mereka sudah mengalaminya terlebih dahulu. Saya harap jika kita memiliki pertanyaan rohani, kita akan cenderung pergi ke kolom komentar dari diskusi Sekolah Sabat daripada aplikasi Threads. Beberapa salam yang telah masuk, diantaranya adalah dari Clara Simaremare, Gerungan Salawangi, Pasongli Andareas, Firdaus Nurdiono, dan Asep Ronsumbre. Dan juga beberapa pesan dari Pulau Romang, Maluku. Ada saudara Erbet Manulang yang mengatakan, setiap manusia memiliki dosa masa lalu, tapi ada kasih karunia yang cuma-cuma kita rasakan dari Tuhan. Manalu Washington di Cirebon menuliskan, betul Pak Pendeta, saya juga dulu seperti itu. Sekarang baca Alkitab pagi-pagi waktu baru bangun, maka tidak ngantuk lagi. Terima kasih sudah berbagi. Dari Linda Sihonbing, semoga Tuhan menyanggupkan kita untuk bertobat dan bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Amin, itu tujuan kita selama 1 kuartal ini. Dari Javelin mengatakan, kalau boleh, setiap hari ada pertobatan. Amin. Guntur Sitorus mengatakan, puji Tuhan atas karunia-Nya yang mengampuni kita. Dan terakhir dari Lahat Datu, Sabah, Malaysia, Roslyn Sungah mengatakan, melalui perkongsian pelajaran ini dapat membantu saya mengajar di kelas Sekolah Sabat saya. Kami mengundang kita semua untuk bergabung dalam komunitas melalui nomor WhatsApp berikut ini, juga sosial media kami, untuk pelayanan doa dan pembelajaran firman Tuhan yang lebih personal. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Tengah, dua narasumber kita yang tidak asing lagi. Ada Pendeta Gute Mahaedi, Direktur Kesehatan Rumah Tangga dan APM di Uni Indonesia Kawasan Tengah, dan juga Pendeta Daniel Taja, Gembala Jemaat di Upper Room, Jakarta. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom Ivy, God bless you. Sudah lama tak bersuah Pendeta, terima kasih. Selamat. Tapi tidak lupa toh. Justru kerinduannya terus. Datang lagi, itu dia. Terima kasih kita sudah berada di pelajaran ke-11. Sedikit lagi sudah akan ganti buku Sekolah Sabat ini. Tapi kita harus tuntaskan. Karena memang bagi beberapa orang sangat berkenaan ya. Ternyata praktis ini pelajaran-pelajaran ini. Terutama kalau saya lihat menanti One Voice 27. Kan kita semua terlibat harus berbagi sesuatu, jadi dilatihnya dari sekarang. Betul, dan itu sangat berhubungan dengan doktrin ya, doktrin 11, growing in Christ. Ya, bertumbuh di dalam Kristus. Itu dia. Biasa ini.
Tapi topik kali ini pelajaran ke-11 agak berat karena kita akan membahas badai kehidupan gitu ya, yang membuat kerohanian kita bukan hanya berhenti di jalan tapi kadang mundur. Begitu ya. Jadi untuk mulai kembali perlu effort yang ekstra supaya kembali ke titik kita di mana kita berada gitu ya. Melihat ke belakang, mungkin saya tidak akan menggali apa badai kehidupan yang sulit di masa lalu Bapak Pendeta semua, tapi kalau mengingat peristiwa itu, apa pelajaran berharga yang tidak pernah bisa dilupakan gitu ya. Oh, kalau nggak ada peristiwa itu saya nggak tahu ada pelajaran ini begitu. Mungkin itu ya saya mau mulai sebelum kita bahas pelajaran kita. Saya mulai dari Pendeta Gute terlebih dahulu. Apa Pendeta pelajaran dari badai kehidupan yang pernah dilewati dulu? Saya pernah melewati satu situasi yang sangat berat di dalam keluarga ya. Waktu itu saya belum menikah. Jadi saya hanya 2 bersaudara dan saya tinggal dengan seorang single parent, hanya ibu saya. Dan waktu itu abang saya sakit keras dan di ICU itu cukup lama. Jadi berkali-kali dokter itu panggil untuk menyampaikan bahwa nafasnya sudah berhenti. Jadi itu saya pikir titik terberat. Tapi akhirnya semua dilewati dengan baik. Walaupun butuh waktu 6 bulan untuk pemulihan dan cukup panjang itu ya 6 bulan. Tapi akhirnya kakak saya ini, abang saya betul-betul pulih sekarang. Dan ketika saya flashback ke belakang, saya lihat waktu di titik itu saya pikir semuanya tidak ada gunanya. Waktu itu saya masih masuk ke pendetaan. Saya pikir saya belajar ke pendetaan, saya akan jadi seorang pendeta. Tapi kok sepertinya Tuhan itu seperti tidak ada di sekitar saya. Dia jauh sekali waktu itu yang saya rasakan. Sangat jauh. Tapi setelah saya melihat ternyata bahkan dalam titik yang paling dalam gelap yang paling gelap sekalipun, ternyata Tuhan itu selalu ada. Hanya kita tertutup matanya karena perasaan yang sedang kita gumuli itu. Tapi yang saya rasakan bahwa Tuhan itu selalu ada. Bukan hanya waktu kita berhasil, bahkan waktu kita gagal sekalipun, waktu kita dalam keadaan yang tidak ada harapan, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Amin. Mengingatkan saya satu lagu. Saya tahu Pendeta aja suka lagu-lagu. When you can see His hands, trust His heart. Katanya begitu ya. Boleh ditambahkan dari pengalaman Pendeta? Kalau berbicara mengenai bagaimana badai kehidupan yang menerpa, saya pikir kita semuanya sudah pernah mengalami dan puji Tuhan sampai dengan saat ini kita masih berjalan di dalam iman. Amin. Kalau saya flashback mungkin ya 40 atau hampir 40 tahun yang lalu itu saya memiliki sebuah pandangan terhadap khususnya ayah saya karena dia mendidik saya itu dengan sangat keras. Ya kita ada 7 orang bersaudara tapi kepada saya itu memang sangat keras. Itu sebabnya saya sering saksikan itu dimanapun itu saya itu 3 kali hampir mati di tangan ayah saya sendiri. Karena dia mau mendidik saya untuk menjadi orang. Tetapi kembali lagi, setelah saya merenung bagaimana ayah saya mendidik dengan cara yang paling keras seperti itu, kalau bukan dengan cara seperti itu mungkin saya tidak bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kenapa bisa bayangkan? Saya sudah seperti saya sampaikan berkali-kali di berbagai forum bahwa saya menjadi pendeta itu adalah karena doa ayah saya. Dan ya puji Tuhannya saya ingat kembali kepada kutipan Nyonya White yang menjadi renungan kita sepanjang tahun ini. Kecuali kita melupakan pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Ini kan artinya jangan pernah melupakan pimpinan Tuhan di tengah badai hidup kita yang lalu. Dan sampai saat ini mengajarkan kita pelajaran penting. Amin. Saya rasa gambaran kita akan Tuhan itu faktor penting untuk melewati badai itu ya. Walaupun cara didikan dari ayah pendeta jauh dari sempurna, tapi gambaran Allah tidak tertutup pada akhirnya ya. Itu luar biasa. Saya harus melihat dari cara pandang atau kacamata frame itu. Bahwa Tuhan sedang mendidik saya melalui saya dengan cara itu. Amin. Oke, kita akan baca kembali ayat inti kita sebelum kita buka dalam doa. Kali ini nanti akan dipimpin oleh Pendeta Gute. Dari Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji.
dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Silakan pendeta. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, pada waktu yang indah ini kami meminta pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menuntun hati dan pikiran kami. Ketika kami akan membahas pelajaran sekolah Sabat di minggu yang ke-11 ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun pikiran kami, sehingga semua diskusi kami berjalan dengan baik untuk membawa pengetahuan kami lebih dalam kepada Tuhan, pencipta kami dan pemelihara kami. Terima kasih Bapa untuk memberkati kami sepanjang diskusi ini, dan biarlah para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini juga mendapatkan pimpinan yang sama yang datang dari Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk mendengar doa kami. Karena kami serahkan doa ini dalam nama Yesus, selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Mari kita maju bersama setelah menjawab beberapa pertanyaan berikut ini, begitu. Karena bagi beberapa saudara ini masih belum puas kalau dijawab ya, belum bisa maju dalam pemahaman. Kita bahas dari Bapak Frankie Karepowan terlebih dahulu. Saya arahkan kepada Pendeta Daniel Taja. Pendeta, bagaimana kita tahu kalau pertobatan kita itu sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Apakah ada tandanya pengampunan itu? Bagaimanakah saya rasakan? Bagaimanakah saya lihat? Bagaimana saya diyakinkan? Oke, ini menarik. Ini kadang-kadang orang berpikir bahwa harus bertobat dulu baru kemudian diampuni. Ya. Atau ada yang bilang itu pengampunan dulu baru kemudian pertobatan. Sebenarnya ini harus jalan beriringan. Jangan lupa kalau berbicara tentang pengampunan itu selalu tersedia, itulah kasih karunia. Tetapi manfaat dari pengampunan itu ketika ada pertobatan. Efektivitas dari pengampunan Allah itu ketika ada pertobatan. Pertanyaannya kan tadi, bagaimana tadi saya lupa? Bagaimana saya tahu kalau saya sudah diampuni? Oke. Bagaimana saya tahu kalau saya sudah diampuni? Yang paling tahu adalah kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menyesal. Dan bukan hanya menyesal, penyesalan itu Yudas juga menyesal. Tetapi penyesalan itu dibarengi dengan tindakan radikal. Tindakan radikal yang tadinya dia ke utara sekarang harus ke selatan. Itu artinya bahwa dia sendiri yang harus tahu apakah dia sudah berubah dari tindakan, perilaku, kata-kata, dan karakternya yang tadi seperti ini sekarang sudah berubah. Dan kadang orang di sekitar kita yang bisa melihat. Terus kemudian efeknya dari itu, dari perubahan dia itu bukan hanya sekedar artifisial yang bisa dilihat oleh orang, bukan sekedar, tetapi benar-benar memberkatilah orang yang ada di sekitar, yang dia capai melalui hidupnya. Yang tadinya itu dia itu juga istilahnya justru membuat onar, sekarang sudah jadi berkat. Seperti itu. Tandanya, indikasinya. Ya. Tetapi indikasi yang paling dalam yang harus dia sadari adalah dari dalam hatinya sendiri. Ya. Apakah masih ada keinginan untuk melakukan yang lama? Kalau sudah tidak ada, puji Tuhan berarti ya ada perubahan. Oke, berikutnya Pendeta Gute datang dari dua orang. Saya mau gabungkan, Pak Maidin Lakuman dan Hairul Halim. Kenapa kita susah bertobat, Pendeta? Bingung orang ini ya. Dan kalaupun mau bertobat, apakah sekelompok orang juga bisa mengalami pertobatan? Apakah ini kita hanya membahas individu, gitu ya, perjalanan iman personal? Baik, bagian yang pertama tentu Alkitab sendiri sudah memberikan penjelasan dalam Matius 26 ayat 41 ya. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi sekuat apapun kita berusaha untuk hidup benar, tapi kelemahan itu memang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita sebagai manusia yang dilahirkan dari orang tua yang juga sudah mewarisi dosa yang telah dimulai Taman Eden. Jadi apakah pertanyaannya kita mengapa susah bertobat? Ya memang kita dilahirkan dalam keadaan yang sudah berdosa. Dan tantangan inilah yang kemudian kita harus lalui dan kita perlu untuk menang dalam menghadapi pergumulan ini. Berbicara mengenai dosa komunitas, mungkin kita mudahkan pengertian gereja sebagai sebuah komunitas. Nah, pertanyaannya gereja ini siapa? Gereja ini kan adalah kumpulan dari orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Apakah mereka
hidupnya selalu benar? Tentu tidak ya. Mereka yang mengikuti Yesus, bahkan murid-murid Yesus yang 1x24 jam bersama dengan Yesus pun tetap melakukan pelanggaran dan kesalahan juga, baik dalam pemikiran mereka bahkan. Nah, tetapi ketika ini menjadi sebuah kesalahan komunitas, apakah perlu untuk bertobat? Ya, dosa komunitas itu tentu terjadi karena individu-individunya semua melakukan pelanggaran. Jadi sebelum bicara soal komunitas, tentu kita berbicara mengenai individunya dulu. Kesadaran individu, kemudian ketika dia dalam sebuah komunitas, maka yang lain juga memiliki kesadaran yang sama, maka pertobatan itu bukan hanya menjadi bagian perorangan, tapi menjadi sebuah pertobatan komunitas. Jadi apakah perlu? Ya tentu ketika itu sudah menjadi hal yang umum dilakukan bersama-sama, sebuah kesalahan, tentu pertobatan juga perlu dilakukan bersama-sama, kesadaran ya untuk bertobat. Betul. Ya, dari jemaat ataupun dari keluarga gitu ya. Kalau ada cara hidup lama yang baru, ternyata jangan seperti ini, ayolah kita berubah, itu juga bisa ya. Ada tambahan pendeta? Ya, saya pikir apa yang sudah disampaikan pendeta itu sudah sangat jelas bahwa pertobatan itu jangan mengharapkan komunitas dulu. Iya. Mulailah dari kita. Ya, mulailah dari kita sebagai individu. Kalau contohnya kita bertiga ini, kita kan sudah jadi satu kelompok. Artinya Jangan mulai, saling tunggu ya. Jangan saling tunggu. Siapa dulu yang bertobat? Baru kemudian saya ikuti. Ya. Tapi ini saya garis bawahi kalau kita bicara di dalam kisah Yunus, bukan pemimpin punya peranan yang sangat vital Itu dia. untuk menuntun kepada pertobatan. Mana pengaruh dia punya ya. Kalau pemimpin bertobat, sudah pasti kecenderungan yang lainnya akan mengikuti. Itulah sebabnya itu tanggung jawab kepemimpinan spiritual itu dalam pertobatan itu sangat vital. Amin. Puji Tuhan sekali. Kalau masih ada pertanyaan lain silakan disampaikan. Kami akan tanggapi di kesempatan berikutnya. Kita akan masuk ke pelajaran kita. Kalau boleh saya tarik kesamaan dari pertanyaan tadi ya. Saya mau bertobat tapi pencobaan itu selalu datang katanya gitu ya. Dan kita pelajari dari pelajaran ini ternyata ada badai kehidupan yang sengaja dalam tanda kutip. Karena Tuhan Maha Tahu begitu kan ya. Dia izinkan kita lewati untuk apa? Begitu, itu pertanyaan pertama. Pendeta Daniel Taja silakan. Oke. Kita mau satu definisi dulu arti daripada kemunduran yang dimaksud. Jangan sampai kita itu melanglang buana kemana-mana. Silakan. Kemunduran yang dimaksudkan kalau kita lihat dalam pelajaran kita berbicara tentang kadang-kadang kita mengalami kekecewaan, putus asa, keraguan dan kebingungan. Itu didefinisikan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi inilah situasi yang dialami oleh kita sebagai dalam tanda kutip. Karena judul kita adalah bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Judul besar kita. Kita sudah murid-murid, kalau kita baca dalam pelajaran hari Minggu, kan murid-murid memiliki kontak secara fisik dengan Tuhan Yesus, bukan? Tetapi ketika badai datang dan menerpa, responsnya kan berbeda-beda. Betul. Tapi ingat, Yesus ada bersama dengan mereka. Yang tidak disadari kadang-kadang oleh kita, mungkin ini kita pikir ketika kita di dalam badai itu Yesus tidak ada di sana. Padahal sesungguhnya apa yang engkau rasakan badai itu Yesus rasakan. Gelombang di atas danau itu apakah Yesus tidak merasakan? Dia merasakan. Tetapi dia memberikan tenang. Aku bersama-sama dengan kamu. Dan dia buktikan itu. Itu sebabnya kembali lagi dalam pengalaman kita, sedikit lagi. Dalam pengalaman kita dengan berbagai kekecewaan, keraguan, kebingungan. Ingatlah, Yesus ada di sana. Amen. Untuk menuntun engkau kepada hubungan yang lebih intim lagi. Karena melalui keraguan dan kekecewaan itu sebenarnya di situ juga nanti akan ada ikatan yang lebih solid lagi. Betul sekali. Dan ada yang menarik juga ya. Kalau kita lihat kisah ini, apakah badai itu terjadi tanpa Yesus tahu sebelumnya? Dia tahu pasti. Dia tahu apa yang terjadi. Dan memang itu by plan juga. Artinya dengan perencanaan juga. Karena Yesus, saya pikir gini, dalam setiap peristiwa
ada sebuah pelajaran yang Yesus ingin para murid belajar dari. Haleluya. Iya kan? Termasuk Betul juga ketika mereka menyeberang di Danau Galilea itu. Yes. Pada malam yang gelap, badai, bayangkan kalau siang badai masih lumayan, masih bisa lihat situasi, kan ini malam. Dan Yesus tahu itu akan terjadi. Dan ini sebuah pelajaran penting buat para murid. Dalam satu peristiwa, hal ini khususnya ketika badai terjadi, saya lihat gini, kelihatannya Yesus memang ingin mengajar kepada para murid, jangan bergantung kepada Yesus atau trust pada Yesus ketika Yesus bisa dilihat dengan jelas. Bahkan pada malam yang paling gelap, pada saat situasi tidak terkendali, mereka harus tetap memiliki pikiran yang sama ketika mereka berjalan di siang hari bersama dengan Yesus. Amin. Yesus ada di siang hari, Yesus ada di malam hari. Ketika keadaan tenang, semuanya tersedia, Yesus ada. Ketika tidak ada apa-apa, bahkan mereka di ujung tanduk ya, hampir mati, Yesus yang sama juga ada di situ. Dan ini harus mereka bisa pahami. Dan ini saya pikir benar juga ya, pengalaman saya yang lalu, ini terjadi. Badai itu begitu besar, saya pikir sudah ujungnya di dunia ini, nggak ada bisa kenapa lagi. Untuk dunia. Iya, tapi setelah itu lewat, rupanya Tuhan tetap sama kok ada, cuma kita aja yang tidak bisa melihat dengan jelas pada saat itu. Itu sudah membantu menjawab pertanyaan nomor 1 dan 3 di hari Jumat. Jadi ternyata faktor yang mendorong kita supaya tahan kuat. Ini ada istilah resilience, ketahanan gitu ya di dalam keadaan sulit itu adalah iman. Harus dilatih untuk melihat apa yang tidak bisa kelihatan saat itu. Begitu. Tambahan sekali ya, Pendeta. Kalau kita dalam keadaan aman-aman saja untuk aman beriman kan sudah ada tersedia semua. Justru disinilah sebenarnya saya sangat suka dengan pengalaman Petrus, Yakobus dan Yohanes. Sebenarnya kan mereka adalah orang yang sudah biasa di laut kan. Sebenarnya mereka tidak perlu itu istilahnya itu khawatir. Iya. Tapi rupa-rupanya ketika itu sudah lebih hebat daripada yang pernah mereka miliki. Waduh, ini kita mati, celaka kita, ini binasa kita. Betul. Tetapi jangan lupa Yesus ada di sana. Tapi mereka lupa kan? Mereka pikir Yesus tidak peduli dengan keadaan itu. Padahal dalam keadaan nyaman Yesus sudah peduli. Dipikirnya kalau dalam keadaan sudah sekarat seperti itu. Itu pertanyaan mereka. Nggak peduli lagi kan begitu. Dan itu bisa menjadi pertanyaan saya. Betul. Itu bisa menjadi pertanyaan pendeta kota. Itu bisa menjadi pertanyaan kita semua. Tapi pengalaman kita bersama dengan Yesus membuat kita pasti. Seperti Daniel dan kawan-kawan. Atau ketiga, saya mau sampaikan satu hal. Iya, silakan. Kalau seandainya mereka tidak selamat waktu itu, ini pertanyaan retorika sama kita. Kalau seandainya mereka binasa di situ, kira-kira bagaimana kira-kira ya? Iya, harusnya mereka berpikir gini, walaupun kita binasa bersama dengan guru kita. Itu harapannya. Iya. Tetapi selama ada Yesus dengan mereka itu, udah pasti keselamatan itu ada. Oke, menarik ini. Pandangan dari segi manusia yang mengalami kesulitan. Kita mau gali lagi, seperti tadi Pendeta Daniel Taja sudah mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran Yesus ketika dia melihat kita, wah lagi ada badai nih begitu ya. Itu juga yang perlu kita ketahui setelah yang satu ini. Terpanggil untuk beritakan hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas.
Yang pasti adalah Yesus itu dekat dengan kita walaupun tidak kelihatan begitu ya. Dan yang kedua, Yesus peduli, jangan pernah kita ragukan itu. Tapi apalagi pendeta yang sebenarnya Tuhan kan berarti sengaja hal itu terjadi karena dia menunggu respon kita seperti apa nih, begitu. Boleh dari cerita perempuan yang menjamah jubah Yesus. Apa yang Yesus tunggu? Inilah yang satu kata, iman. Iman itu. Iya. Jadi sangat menarik memang. Ketika iman itu diuji bukan pada saat aman-aman. Iya. Untuk apa? Iman itu teruji pada saat kelihatan seperti istilah pendeta Gute tadi itu. Udah gelap, pekat lagi. Benar-benar memang itu sangat gelap. Iya. Ingat, perempuan yang sakit itu bisa aja dia tidur aja dia di rumah. Kan sakit. Udah sakit. Iya. Dan itu normal bukan? Iya. Tidak mungkin kecuali kalau dia punya dan sudah segala usaha kan sudah. Tetapi dia dengan segala yang dia masih bisa lakukan. Ada satu pengharapan. Dia telah mendengar mungkin apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Jadi mungkin satu-satunya ini yang saya bisa harapkan kesembuhan. Itu sebabnya seluruh effort imannya dia pergunakan. Ya. Dan yang menariknya di sini adalah dia bukan hanya sekedar lihat, yang penting lihat dari jauh. Di tengah-tengah kerumunan itu bukan hanya saya bisa bayangkan Pak Pendeta Gute. Mungkin dia itu sudah ditendang-tendang. Ya. Mungkin ini dalam bayangan saya karena kan istilahnya kan orang kan berebut pastinya itu untuk masuk di ring 1. Kalau orang berkuasa biasanya kan sudah dijaga ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya. Tetapi dia bisa menerobos. Menerobos dan dia yakin asalkan aku menjamah jubahnya, aku pasti sembuh. Pertanyaannya apakah karena jubahnya? Tentu tidak. Yesus memberikan jawaban, imanmu Menyelamatkan. menyelamatkan. Apa artinya di sini? Disinilah di saat kepekatan hidup, kekecewaan, kemunduran, dan hal-hal yang lain. Disitulah pentingnya iman. Itu berkarya untuk kesembuhan wanita itu. Amin. Respon yang seperti ini yang kita harapkan juga, begitu ya. Apalagi melihat iman wanita yang disembuhkan, iman Ayub pendeta. Cuman beberapa dari kita berpikir untuk sampai ke level itu, aduh susah sekali begitu ya. Jadi apa? Iya, saya harus mulai dari mana iman saya? Saya mau percaya gitu, tapi ini kan lagi kesulitan ya. Orang tuh labil jadinya. Dari pelajaran Ayub apa yang bisa kita pelajari benar? Kalau kita melihat pelajaran dari kisah Ayub ini, ya kita melihat ini seperti sesuatu yang mungkin tidak terjadi pada diri saya. Ya, itu kan Ayub. Dan saya pikir gini, walaupun kita tidak mengalami yang sama persis seperti Ayub, tapi kita juga punya pergumulan yang mungkin kadarnya sama. Mungkin ya kadarnya sama. Tapi begini, Ayub menunjukkan bahwa bahkan keadaan yang paling berat sekalipun itu tidak menggoyahkan keyakinannya kepada penciptanya. Amin. Kebaikan Tuhan. Saya pikir gini ya, Ayub ini bukan cuma mengalami masalah dengan tubuhnya. Dia juga menghadapi orang-orang yang terdekat dengannya. Dia bukan hanya kehilangan harta benda, tapi dia juga kehilangan orang-orang yang selalu ada di sekitar dia ya. Dan saya pikir itu udah berlipat-lipat kali ganda kan dia punya pergumulan. Tapi dia bisa melewati itu bukan karena dia berbeda dari yang lain. Dia juga Ayub yang sama seperti kita kok, punya kelemahan juga. Tapi dia memilih untuk tetap berpegang kepada tangan Tuhan dalam imannya kepada Tuhan. Nah ini yang kita perlu juga miliki. Saya katakan bahwa ya mungkin kita punya pergumulan walaupun tidak sama persis seperti Ayub ya, punya penyakit pada tubuhnya. Mungkin pengalaman kita punya usaha yang bangkrut, yang gagal, ataupun punya orang yang kita sangat kasih kemudian meninggalkan kita, terjadi perpisahan di dunia ini.
saya pikir itu juga mirip-mirip pergumulannya ya dalam konteks yang berbeda. Tapi bagaimana kita merespon masalah itu, ini yang paling penting. Ayub, sekali lagi, dia adalah manusia biasa. Dia punya kelemahan. Dia punya perasaan juga ketika kehilangan, sama seperti kita ya. Siapa yang tahan kehilangan anak-anak yang dikasihi? Siapa yang kehilangan harta benda semua habis sambil menderita dengan rasa sakit dan gatal seluruh tubuh? Borok. Berlipat kali ganda. Karena menghadapi penyakit aja sudah berat. Ini menghadapi perpisahan dengan anak-anak, kegagalan dalam hubungan dengan sesama. Ini ya udah super combo lah dia punya masalah. Tapi dia bisa lewat. Udah jatuh tertimpa tangga lagi. Timpa tangga. Jadi, sudah timpa lagi. sudah itu timpa tangga, 2 kali tangga lagi. Jadi pengalaman Ayub ini saya pikir merupakan satu gambaran bahwa tidak ada yang tidak bisa kita lewati ketika iman kita terpatri kuat kepada Tuhan. Yang membuat kita lemah sebenarnya karena iman kita yang kita tidak tancapkan dengan kuat kepada pencipta kita. Kesamaan yang saya lihat dari Ayub dan wanita tadi, kalau ada masalah, biarpun susah, mereka tetap larinya kepada Yesus. Yes. Sedangkan kalau saya melihat apalagi generasi sekarang ya, kalau lagi kalut, udah nongkrong dulu gitu. Saya tidak menghakimi, oh itu salah, itu tidak boleh begitu ya. Tapi saya jadi berpikir ya, kenapa ya kita kok punya kecenderungan santai dulu aja deh gitu. Mencari Tuhan itu nanti nomor berapa begitu ya. Dan saya mau nanya ini impromptu aja kepada pendeta aja ya. Karena hari Jumat nomor 4 dikatakan ketika kita ada dalam badai kehidupan, seberapa konsisten Anda mempelajari firman Tuhan. Lalu di pelajaran Selasa bagian bawah dikatakan, cobalah salin Roma 5 ayat 3-5 renungkan. Ini bagi beberapa orang yang bilang, ngomong kosong ngapain gitu ya, untuk sudah susah disuruh baca Alkitab lagi renungkan gitu-gitu. Ada orang yang beranggapan seperti itu. Bagaimana pendeta mau menanggapinya itu? Iman itu perlu dilatih. Ini mungkin yang saya mau garis bawahi. Latihan iman itu penting. Makanya Tuhan selalu bilang, kalau kita sudah setia dalam hal-hal yang kecil akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan seterusnya. Ini berbicara tentang ketergantungan. Dan kita kadang-kadang memposisikan Daniel itu, dia kan mereka kan kayak bukan manusia, nabi, orang super. Ayub dan yang lain-lain. Mereka adalah manusia biasa seperti kita. Ini ingat, jangan sampai kita itu downgrade diri kita bahwa kita itu sudah lebih ini apa istilah kita nggak punya kekuatan, mengexcuse bahwa kita kan begini, bukan nabi, kita bukan enggak. Tuhan yang sama yang telah menciptakan Daniel dan kawan-kawan, Tuhan yang sama yang telah menciptakan Ayub, Tuhan yang sama yang menciptakan saya. Ketika dia memberikan kekuatan kepada Ayub dan Daniel, dia juga sedang memberikan kekuatan. Respons kita itulah yang penting. Apakah tadi berhubungan dengan anak-anak muda tadi? Saya mau sampaikan bahwa ada berbagai cara. Ketika kita menulis, kemarin kami di Upper Room baru menulis Alkitab, tulisan tangan. Kami ada kurang lebih 20 orang anak-anak muda. Saya mau sampaikan di sini. Kita mungkin generasi sekarang itu karena jarang menulis, jadi lengketnya pun di sini sudah kurang. Mungkin saya tidak tahu ya. Biasanya ketika kita menulis sambil membaca, sambil menulis dan kemudian apa, itu akan lebih banyak yang masuk. Itu juga dalam pengalaman iman kita. Ketika kita menggunakan seluruh sumber daya untuk latihan iman, disitulah membuat iman kita semakin solid dan kuat. Jadi saya tambahkan juga, gini, hubungan akan menentukan daya tahan kita untuk menghadapi persoalan hubungan dengan Tuhan ya. Dan juga hubungan dengan Tuhan itu akan menentukan seberapa cepat kita akan bangkit dari keterpurukan kita. Nah, kenapa banyak di antara kita yang hidup pada saat ini ya, di dunia modern ini daya tahannya cepat sekali lemah ya. Kemudian yang kedua, ketika kita jatuh, kita susah sekali untuk bangkit. Resilience itu susah sekali. Nah, saya pikir karena hubungan kita dengan Tuhan itu semakin tipis ya. Saya pikir Daniel dan juga Ayub tentunya, kenapa mereka bisa begitu bertahan dengan
prinsip hidup mereka, dan juga ketika terjadi kegagalan mereka cepat bangkit. Ya, seperti Ayub contoh yang jelas. Saya pikir itu berbicara mengenai hubungan yang semakin kuat, semakin dalam, memberikan dia kepastian bahwa badai pasti berlalu. Entah bagaimana caranya, apakah badai berlalu itu dengan kematian, itu juga badai berlalu kan? Apakah Tuhan melepaskan dari badai itu badai berlalu juga. Tapi apapun bentuknya, dia yakin bahwa Tuhan yang terhubung dengan dia atau dia yang terhubung dengan Tuhan akan memampukan dia untuk melewati badai ini. Menarik sekali. Sedikit lagi. Tapi mungkin kami juga sebagai yang sudah lahir di 70-an, mungkin kadang-kadang kita mau agak menjudging ya generasi sekarang ini. Ada memang cara-cara orang untuk mereinforce hubungan mereka dengan Tuhan. Apakah tadi melalui kita bersantai dulu sedikit, terus kemudian mencoba untuk merenung berbagai cara. Gunakan berbagai cara itu, tapi jangan lupa cara untuk terhubung lebih dekat kembali dengan Tuhan. Reconnect ya. Kalau mungkin agak renggang tadi selama ada pencobaan itu, sekarang sudah saatnya lagi untuk reconnect. Mungkin itu. Makanya sekali lagi, kita tidak cukup hanya mengenal Tuhan. Kalau kenal semua kenal lah. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan kenal Tuhan. Tapi yang menentukan bagaimana kita bisa memiliki endurance, sama kita bisa resilience itu adalah resilience itu adalah karena kita terhubung dengan Tuhan, bukan hanya mengenal Tuhan. Dan kualitas hubungan itu menentukan seberapa bertahan kita dalam menghadapi kemunduran ini. Jadi kalau mundur semua orang juga bisa mundur. Tapi untuk majunya itu lagi tadi ya, ketahanan, resilience itu. Betul sekali. Sekarang kita posisikan diri kita sebagai orang-orang yang sedang melihat seseorang yang kesulitan. Seperti teman-teman Ayub gitu ya. Ada positifnya, ada negatifnya nih teman-teman Ayub Pendeta. Positifnya mereka ada di samping terus nggak kemana-mana. Itu kan teman yang baik gitu ya. Tapi apa yang tidak perlu kita pelajari dari mereka, Pendeta? Memang satu hal yang sebagai teman, kalau kita mengalami kesusahan, biasanya digali, apa yang kau lakukan yang sudah mungkin melukai sesama, dosa apa yang sudah kamu lakukan? Kan kecenderungan kita begitu. Dan oleh karena itu kita belajar dari pelajaran Ayub. Jangan langsung ke sana. Karena mungkin kita sudah baca satu buku itu yang berjudul When Bad Things Happen to the Good People. Seorang rabi yang menulis itu. Ketika hal-hal yang buruk terjadi kepada orang-orang yang baik. Apa artinya? Bahwa setan akan menggunakan semua metodenya untuk meluluhkan iman kita. Tetapi Tuhan bisa gunakan itu menjadi cara oleh mana hubungan kita dengan Dia untuk semakin terhubung. Jadi jangan mau yang ambil yang dari setannya, tapi yang digunakan oleh Tuhan sebagai sarana, media. Ini dia. Segala persoalan, segala tantangan, ingat itu adalah media yang Tuhan gunakan untuk mendewasakan saya dalam hubungan dengan Dia. Tapi saya pikir begini ya. Mungkin teman-teman Ayub itu memang Tuhan sengaja taruh di situ supaya nyebelin supaya semakin menegaskan Ayub ini seperti apa. Artinya semakin berat persoalan yang dihadapi, semakin terbukti seberapa dekat dia dengan Tuhan. Karena kalau enteng-enteng kita nggak bisa ukur. Ini kalau masalah baik-baik saja, mataharinya terbit dengan baik, tidak ada badai, tidak ada hujan, kita nggak tahu seberapa bergantung kita sama Tuhan. Karena sama seperti orang bangun pagi kan, orang bangun pagi sepertinya biasa-biasa aja maksudnya bangun pagi. Tapi tahukah kita bahwa nggak semua orang bisa bangun pagi dalam keadaan yang sehat. Bahkan ada orang yang bisa bangun pagi tapi nggak bisa bangun dari tempat tidur. Kalau kita bangun pagi, bisa buka mata, bisa bangun dari tempat tidur, beraktivitas, itu berkat yang luar biasa. Jadi itu saya jadi, mohon maaf, saya jadi teringat ini. Saya pernah nggak tidur 3 bulan. Tahu kenapa? Waktu anak saya Matthew, didiagnosa kena kanker. Itu pada saat selesai Kampore tahun 2023 itu di Cibubur. Dia masih ikut Paskibra. Terus kemudian tanggal 10-nya saya mendapatkan kabar dari rumah sakit bahwa dia terdiagnosa. Saya sungguh 3 bulan.
Tuhan apa-apa. Dan saya bertanya. Dan saya menyadari bahwa, oh rupa-rupanya ini Tuhan izinkan untuk membuat saya dan keluarga bisa dipakai untuk menjadi saksi bahwa ini kan biasa saja. Harus dijadikan itu biasa. Pengalaman orang kita hidup di dunia yang penuh dosa ini bisa berbagai keadaan menerpa hidup. Tidak peduli. Tetapi iman jangan pernah tergoyahkan. Sekalipun mundur tadi 3 bulan, saya bertanya sama Tuhan, tapi menyadarkan saya bahwa, bahkan seketika anak saya bilang, jangan bilang ini adalah Hukuman. pencobaan. Dia bilang, ini adalah berkat. Saya jadi kaget, ketakutan. Kenapa kamu bilang begitu? Kan ayah yang bilang, dia bilang. Di mana saya pernah bilang? Saya nggak pernah bilang. Karena saya tahun 2012 pernah menulis status di Facebook. Dan masih ada sekarang, bisa di-trace. Kalau orang dapat pekerjaan, bisnis, monceng. Terus kemudian itu segala sesuatunya berjalan. Mereka katakan itu berkat. Tapi kalau sakit, kita katakan itu adalah mungkin kutuk pencobaan. Tapi saya bikin di bagian bawah. Saya pikir itu juga adalah berkat. Supaya memberkati orang lain melalui pengalaman kita, saya bilang. Dan itu rupanya yang dia baca. Ya, dan saya senang kemarin Kampore Master Guide makin ikut begitu ya. Berarti udah break berapa tahun akhirnya bisa ikut lagi kegiatan. 3 tahun pas. 3 tahun pas ya. Mungkin pertanyaan terakhir Pendeta karena waktu kita juga singkat. Ada peristiwa yang terjadi spesial bagi orang-orang yang bertahan sampai titik darah penghabisan begitu ya. Bagi 2 sahabat yang di Emmaus, Tuhan menampakkan dirinya langsung begitu ya. Karena mereka bertahan nih. Ellen White juga pernah mendapatkan penglihatan langsung lihat Tuhan Yesus. Jadi ini motivasi, pengharapan ini yang mau kita lihat ya. Walaupun seperti yang Pendeta Guto tadi lihat, kalau memang lagi kalut, memang tidak kelihatan lah itu yang baik-baik. Semuanya sepertinya negatif begitu ya. Bagaimana pengharapan ini bisa juga kita tahan dalam hati. Saya juga mau lihat Yesus menampakkan dirinya. Apa observasi dan juga tambahan Pendeta? Iya, saya senang sekali baca kisah Emmaus ini. Karena bayangin kita sedang bicara soal seseorang, orang itu datang, kita nggak tahu itu orang kita bicarakan. Berarti kan ada sesuatu terjadi di pikiran mereka. Dan ketika saya coba dalami itu, ternyata yang membuat mereka tidak bisa merecognize itu Yesus adalah karena mereka ditutupi dengan duka cita. Artinya ada emosi yang begitu besar menghalau mereka untuk melihat Yesus. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga, seringkali kita tuh tidak bisa melihat dengan jelas wajah Yesus dan tidak bisa mendengar suara Yesus karena penuh pikiran kita dengan perkara-perkara yang kita hadapi dari hari ke hari, khususnya masalah-masalah yang besar. Tapi pelajaran ini khususnya tentang perjalanan 2 murid ini memberikan kita satu gambaran. Jangan sampai kita bicara tentang Yesus, kita bersuara mengenai kasih Yesus, tapi ternyata Yesus itu tidak kita rasakan hadirannya dalam kehidupan kita. Karena ini, kalau kita tidak bisa mengetahui Yesus ada dengan kita, maka semua akan menjadi lebih sulit. Semua akan lebih berat. Dan itu akan membuat kita semakin terpuruk dalam kemunduran dan kejatuhan kita. Dan kita diajak di pertanyaan nomor 6 hari Jumat, kelilingilah diri Anda dengan orang-orang yang dapat menguatkan, bukan melemahkan. Semoga itu bisa kita dapat di jemaat kita masing-masing. Haleluya. Baiklah, kita akan kembali untuk menyimpulkan karena kita harus mendapatkan aplikasi. Kalau sambil belajar teringat begitu ya akan orang yang sedang mengalami kesulitan, apa yang bisa kita lakukan? Tetaplah bersama kami. I would love to tell you what I think of Jesus, since I found in him a friend so strong and true. I would tell you how he changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how
much He cared for me. All my life was full of sin when Jesus found me. All my heart was full of misery and woe. Jesus placed His strong and loving arms around me, and He led me in the way I ought to go. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. Every day He comes to me with new assurance. More and more I understand His words of love. But I'll never know just what He came to save me. Till someday I see His blessed face above. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else can take my sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. Oh, how much He cared for Have you ever been let down by a close friend, someone you loved, or even a family member? No matter how close earthly ties may be, circumstances can sometimes dissolve even a good relationship. But despite this sad truth, there is another truth that we can always hold on to, and that is this. Jesus, He knows us through and through, and still, His love for us will never change. Do you want to know Jesus as your personal friend? Do you want to experience His love and see for yourself that He indeed will never give up on you? Or if you have experienced His love as this song describes, why not share the story with us? Reach out to us via WhatsApp or email, link here and in the description below. Remember, Jesus cares for you. Mundur boleh mundur, tapi jangan lupa maju, gitu ya. Dan itu kita dapatkan karena Tuhan selalu dekat, gitu ya. Siap untuk mengambil tangan kita seperti waktu Petrus hampir tenggelam, begitu ya. Hanya kita jangan ragu. Apalagi yang mau pendeta tekankan, jangan sampai lupa ini dari pelajaran kali ini. Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa kita semuanya memiliki pengalaman itu. Itu jangan sampai berpikir cuma saya, orang lain tidak. Ya, Kita pernah mengalami titik yang terberat dalam hidup kita. Tapi contoh, ketika saya sudah mengalami itu, seharusnya itu sudah menjadi pelajaran untuk saya bisa memotivasi mereka yang pada suatu saat mengalami hal itu. Jangan menghakimi. Kawan, saya sudah melewatinya, tinggal kasih tahu begitu. Sekarang kita kasih tahu, saya sudah melewatinya bersama dengan Tuhan. Pengharapanmu adalah pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sekalipun engkau merasa saat ini kelihatannya kecewa, tetapi at the end, pengharapanmu adalah pengharapan yang tidak
mengecewakan. Saya pikir ini motivasi ini yang harus disampaikan. Kita semua pernah mengalami saat-saat paling rendah, mungkin kemunduran. Tetapi ingat, jangan pernah lupa tadi untuk terus berada pada iman yang tak tergoyahkan. Amin. Bagaimana kita bisa menguatkan orang lain, Pendeta, terutama dalam Mission Reach 26, kita harus menjangkau juga mereka supaya tidak boleh break gitu ya, tapi jangan lemah iman terus-terusan. Iya, jadi kan biasa kalau kita ketemu sama orang, selalu ada kata-kata yang standar banget. Apa itu? Kalau bahasa Inggrisnya, how are you? Oh ya. Terus kita jawab pasti, Baik. I'm fine. Apa kabar? Baik. Tapi sadar nggak kita bahwa sebenarnya orang-orang yang di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang dipenuhi dengan pergumulan permasalahan. Jadi kalau kita sudah melewati badai-badai kehidupan dalam kehidupan kita, level yang rendah, sedang, tinggi, itu artinya Tuhan mempersiapkan kita untuk bisa memberikan pengaruh positif, kekuatan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi program yang kita buat di gereja kita pada tahun ini dan sepanjang 5 tahun ke depan merupakan kesempatan kita untuk memberikan pengaruh yang besar kepada orang sekitar kita. Apa yang mereka hadapi, apa yang mereka gumuli, apa yang mereka sedang jalani, inilah kesempatan kita untuk memperkenalkan ada Kristus loh. Ada seseorang yang telah siap untuk memberikan kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar terhadap pergumulan yang sedang kalian hadapi. Inilah misi yang kita sedang buat. Secara praktis mungkin kita latih untuk menanyakan kabar orang gitu ya. Apa kabar? Betul sekali. Kalaupun tidak Boleh baik. saya mungkin sedikit silakan, Pendeta. Ini adalah kesaksian yang efektif kalau seandainya kita bisa menjadi orang-orang yang suportif bagi orang-orang di sekeliling kita. Atau jangan tunggu mereka dalam keadaan masalah. Tapi persoalannya biasanya ya kadang-kadang kalau kita melihat orang itu lagi agak susah, kita mulai meliriknya dengan sebelah mata mungkin. Kita nggak pernah perhatian sama mereka. Sekarang apa yang mau saya ajak dari pelajaran sekolah sahabat ini adalah bahwa kita semua kembali lagi pernah mengalami, dan orang-orang di sekitar kita mungkin ada yang mengalami saat itu. Kita harus benar-benar bisa menjadi perwakilan Yesus. Yesus sudah pasti ada di situ, tetapi yang bisa dilihat oleh mereka dari diri kita adalah Yesus. Terima kasih sekali. Saya undang Pendeta Daniel Taja untuk tutup diskusi ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, kami bersyukur karena Engkau luar biasa, peduli, perhatian-Mu tak pernah terlambat. Dan kasih-Mu menjangkau, menyelamatkan kami setiap saat. Izinkan kami Tuhan, di dalam kehidupan kami yang paling gelap sekalipun, tetap memiliki iman untuk mana Engkau berkarya, untuk mana Engkau memberikan kepada kami kepastian bahwa Tuhan dekat dan peduli. Amin. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati semua pemirsa, semua kami, agar senantiasa melihat berbagai peristiwa dari kacamata iman, bahwa Tuhan menghadirkan dan mengizinkan itu terjadi untuk mendewasakan kami, dan supaya hubungan kami dengan Tuhan semakin terajut dengan lebih baik. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta Guto Mahaedi dan Pendeta Daniel Taja untuk pelayanannya kali ini sudah berkunjung lagi. Dan jika ada pendapat atau pertanyaan dari saudara-saudara sekalian, sekaranglah waktunya untuk menyampaikan di kolom komentar di bawah video ini. Jika belum terhubung dengan media sosial Gereja Advent Indonesia Tengah, silakan lakukan itu sekarang juga. Dan ingat untuk membagikan video ini supaya banyak orang yang dikuatkan, tidak mundur di dalam pertumbuhan rohani mereka. Sampai berjumpa lagi pekan depan, karena kita masing-masing memiliki kisah pribadi yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Tuhan memberkati.